Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Aisyah Salsabila Ramadina dengan NIM 21416248201064 dari kelas FM 21C. Sebelumnya di sini saya akan memaparkan isi jurnal yang berjudul Gambaran klinis penderita penyakit ginjal kronik yang menjalani hemodialisis di RSUP Dr. Muhammad Jamil Padang dengan penulis Sitifa Aisara, Syaiful Azmi, dan Meftriani dari Jurnal Kesehatan Andalas 2018. Adapun abstrak dari isi jurnal ini yaitu gambaran klinis penyakit ginjal kronik atau PGK terlihat nyata bila ureum darah lebih dari 200 mg per dl. Uremia menyebabkan gangguan fungsi hampir semua sistem organ seperti gangguan cairan dan elektrolit, metabolik endokrin, neuromuskular, kardiovaskular, dan paru, kulit, gastrointestinal, hematologi, serta imunologi. Hemodialisis merupakan suatu usaha untuk mengurangi gejala uremia tersebut, sehingga gambaran klinis pasien juga dapat membaik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran klinis penderita PGK yang menjalani hemodialisis di RSUP Dr. M. Jamil Padang. Jenis penelitian ini adalah deskriptif observasional. Sampel mencakup semua pasien PGK yang menjalani hemodialisis di RSUP Dr. Muhammad Jamil Padang pada tahun 2015 yang memenuhi kriteria inklusi, sehingga didapatkan sebanyak 104 sampel. Jenis data adalah data sekunder yang diperoleh dari rekam medik. Hasil penelitian menunjukkan kebanyakan pasien adalah kelompok usia 40-60 tahun sebanyak 62,5% dan sebagian besar jenis kelamin pria sebanyak 50 pasien atau 56,7%. Gambaran klinis paling banyak berupa keadaan gizi sedang 94,2%, diikuti dengan kadar Hb 7-10 gram per dl 68,3%, konjungtiva anemia 62,5%, edema varifer 53,8%, hipertensi derajat 1 32,7%, lemah, letih, lesu sebanyak 30,8%, dan mual 12,5%. Adapun pendahuluan dari jurnal ini yaitu penyakit ginjal kronik atau PGK adalah suatu gangguan pada ginjal ditandai dengan abnormalitas struktur ataupun fungsi ginjal yang berlangsung lebih dari 3 bulan. PGK ditandai dengan satu atau lebih tanda kerusakan ginjal yaitu albuminuria, abnormalitas sedimen urin, elektrolit, histologi, struktur ginjal ataupun adanya riwayat transplantasi ginjal, juga disertai penurunan laju filtrasi glomerulus. Penyebab kerusakan ginjal pada PGK adalah multifaktorial dan kerusakannya bersifat irreversibel. Penyebab PGK pada pasien hemodialisis baru di Indonesia adalah glomerulopati primer 14%, nefropati diabetika 27%, nefropati lupus atau SLE 1%, penyakit ginjal hipertensi 34%, ginjal politiksik 1%, nefropati asam urat 2%, nefropati obstruksi 8%, pyelonefritis kronik atau PNC 6%, lain-lain 6%, dan tidak diketahui sebesar 1%.
Penyebab terbanyak adalah penyakit ginjal hipertensi dengan presentasi 34%. Hemodialisis adalah proses pertukaran zat terlarut dan produk sisa tubuh. Zat sisa yang menumpuk pada pasien PGK ditarik dengan mekanisme difusi fasit membran semipermeabel. Adapun di sini metode penelitian, yaitu penelitian ini merupakan studi deskriptif observasional yang telah dilakukan di bagian rekamedik dan unit hemodialisis RSUP Dr. Muhammad Jamil Padang pada Agustus sampai November 2016. Sampel penelitian ini mencakup semua penderita PGK dewasa yang menjalani hemodialisis atau HD dengan data rekam medis lengkap berupa umur dan jenis kelamin, data gambaran klinis dan hasil laboratorium. Pengambilan sampel dilakukan dengan mengambil seluruh sampel yang sesuai kriteria inklusi, yaitu sebanyak 104 sampel. Di sini ada hasil penelitian, yaitu penelitian yang telah dilakukan di bagian rekam medik RSUP Dr. Muhammad Jamil Padang mendapatkan jumlah pasien PGK yang menjalani hemodialisis pada tahun 2015 sebanyak 232 orang dengan rekam medik yang memenuhi kriteria sampel sebanyak 104 rekam medik. Di sini ada tabel ke-1. Hasilnya berdasarkan data di atas, penderita PGK yang menjalani hemodialisis di RSUP Dr. Muhammad Jamil Padang dari 1 Januari 2015 sampai 12 Desember 2015 terbanyak pada kelompok umur 40 sampai 60 tahun, yaitu 62,5%. Pasien dengan jenis kelamin laki-laki memiliki presentasi lebih tinggi, yaitu sebanyak 56,7%. Berdasarkan lama hemodialisis, lebih banyak ditemukan pasien yang menjalani HD selama kurang dari 3 bulan atau 81,7%. Di sini ada tabel kedua. Hasilnya yaitu berdasarkan data yang tertera di tabel di atas, gambaran penderita PGK yang menjalani hemodialisis dilihat dari berbagai keluhan umum. Keluhan yang paling banyak, yaitu 30,8%, disampaikan pasien berupa lemah, letih, dan lesu. Di sini ada tabel ketiga. Hasilnya yaitu berdasarkan tabel 3, gambaran hasil pemeriksaan fisik pada penderita PGK yang menjalani HD juga beragam. Pada pemeriksaan fisik ditemukan penderita mengalami edema perifer sebanyak 53,8%, hipertensi stage 1 sebanyak 32,7%, dan konjungtiva yang anemis sebanyak 62,5% penderita. Keadaan gizi penderita didapatkan 94,2% sedang. Di sini ada tabel keempat, hasilnya yaitu hasil pemeriksaan laboratorium seperti pada tabel 4. Penderita PGK yang menjalani HD didapatkan kadar hemoglobin penderita terbanyak yaitu 68,3% dengan HB 7-10 gram per dl. Selanjutnya yaitu pembahasan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di RSUP Dr. Muhammad Jamil Padang, didapatkan sebanyak 104 rekam medik penderita PGK yang menjalani HD selama tahun 2015 yang memenuhi kriteria sampel. Dalam penelitian ini, penderita penyakit ginjal kronik yang menjalani HD di RSUP Dr. Muhammad Jamil Padang berdasarkan usia didapatkan kelompok usia terbanyak yaitu 40-60 tahun sebanyak 65 pasien, yaitu 62,5%. Diikuti kelompok usia kurang dari 40 tahun sebanyak 23 pasien, 22,1%, dan lebih dari 60 tahun sebanyak 16 pasien, yaitu 15,4%. Penurunan fungsi ginjal merupakan proses normal setiap bertambahnya usia manusia.
Berdasarkan hasil penelitian tabel kedua diketahui bahwa 17 pasien 16,3% mengeluhkan oliguria, sebanyak 87 pasien 83,7% tidak mengeluhkan oliguria. Oliguria terjadi karena terganggunya fungsi ginjal untuk mempertahankan hemostatis cairan tubuh dengan kontrol volume cairan, sehingga cairan menumpuk di dalam tubuh. Berdasarkan penelitian didapatkan 10 pasien 9,6% mengalami asidosis metabolik, sedangkan 94 pasien 90,4% tidak mengalaminya. Asidosis metabolik relatif umum terjadi pasien PGK, khususnya ketika LFG turun di bawah 30 ml per menit dan dapat mempengaruhi sekitar 30-50% pasien. Hilangnya fungsi ginjal secara progresif menyebabkan berkurangnya kemampuan tubulus untuk memanfaatkan amonia dalam mengekskresikan sekitar 1 mol per kilogram berat badan hidrogen yang diproduksi setiap hari pada keadaan fisiologis. Berdasarkan penelitian didapatkan 1 pasien 1% mengalami kelemahan otot, sementara sisanya 99% tidak didapatkan kelemahan. Hal ini kemungkinan karena pasien yang ada di penelitian ini sebagian besar menjalani HD selama kurang dari 3 bulan. Berarti derajat kerusakan ginjalnya masih belum separah pasien yang telah lama menjalankan HD yang progresivitas penyakitnya tentu lebih besar, sehingga kelemahan otot belum begitu terlihat pada sebagian besar pasien di penelitian ini. Berdasarkan penelitian didapatkan bahwa 12 penderita PGK yang menjalani HD, 11,5% mengeluhkan insomnia, sedangkan 92 pasien lainnya atau 88,5% tidak mengeluhkan hal tersebut. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian lain pada pasien yang menjalani hemodialisis lebih dari 6 bulan. Mendapatkan 46% pasien mengalami insomnia, di mana mekanismenya adalah peningkatan osteodistrofi ginjal pada hemodialisis jangka lama yang menyebabkan nyeri pada anggota gerak sehingga mengganggu tidur pasien pada malam hari. Selanjutnya ada kesimpulan dari isi jurnal ini, yaitu ada lebih dari 10 penderita PGK yang menjalani hemodialisis di RSUP Dr. Muhammad Jamil berusia 40-60 tahun dan berjenis kelamin laki-laki. Sebagian besar penderita menjalani hemodialisis selama kurang dari 3 bulan. Gambaran klinis penderita PGK yang menjalani hemodialisis di RSUP Dr. Muhammad Jamil Padang yang terbanyak adalah keluhan lemah, letih, dan lesu. Pemeriksaan fisik yang banyak ditemukan dengan edema perifer, konjungtiva yang animes, keadaan gizi sedang, dan hipertensi derajat 1, serta anemia pada pemeriksaan laboratorium. Selanjutnya yaitu referensi dari jurnal ini. Yang pertama yaitu KDIGO Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease 2012. Diunduh Februari 2016, tersedia dari http://www.kdigo.org Clinical Practice Guidelines PDF CKD KDIGO 2012 CKD.gl.pdf. Yang kedua, Henry Ford Health System Chronic Kidney Disease Clinical Practice Recommendation for Primary Care Physicians and Healthcare Providers Edition 6 2011. Diunduh Februari 2016, tersedia dari https://www.asnonline.org Education Training Fellows HPH SCKD volume 6.pdf.
Yang ketiga ada Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Riset Kesehatan Dasar Baktiusada 2013. Yang keempat, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Riset Kesehatan Dasar dalam angka Provinsi Jawa Barat Baktiusada tahun 2013. Yang kelima ada SIGN Diagnosis and Management of Chronic Kidney Disease, a National Clinical Guideline 2008 diunduh Februari 2016, tersedia dari http www.sigin.ac.uk pdf sigin 103.pdf. Yang keenam ada Penefri 4 Report of Indonesian Renal Registry pada tahun 2011 diunduh Februari 2016. Tersedia dari http www.indonesianrenalregistry.org. Data 4TH 20 annual persen 20 report persen 20 of persen 20 IRR persen 2020 11.pdf. Yang ketujuh ada Switra K penyakit ginjal kronik dalam Setiati S Alwi I Sudoyo Aw Simadibrata M Setio Hadi B Siam AF edisi buku ajar ilmu penyakit dalam jilid 1 edisi ke-6 Jakarta Interna Publishing 2014. Yang kedelapan ada Murtag FE Additional Hal JM Edmonds PM Donohoy P Carrer I Jenskin K Higginson IJ Symptoms in Advanced Renal Disease, a cross-sectional survey of symptom prevalence in stage 5 chronic kidney disease managed without dialysis, Journal of Palliative Medicine 2007, 10, 12, 66-76. Yang kesembilan ada Sukandar E, Nefrologi Klinik edisi ketiga, Bandung, Pusat Informasi Ilmiah Bagian Ilmu Penyakit Dalam, Fakultas Kedokteran Unpad RS Dr. Hasan Sadikin 2006. Yang ke-10 ada Bergman JM Skrorecika Chronic Kidney Disease dalam Jameson JL Loscaljo J editor atau penyunting, Harrison's Nephrology and Acid-Based Disorders edisi ke-1 New York, The McGraw-Hill Companies 2010. Yang ke-11 ada Liu KD Keutrau GM Dialysis in the Treatment of Renal Failure dalam Jameson JL Loscaljo J editor penyunting, Harrison's Nephrology and Acid-Based Disorders edisi ke-1 New York, The McGraw-Hill Companies 2010. Yang ke-12 ada Weinstein Jr. Anderson C. The Aging Kidney Physiological Change nih Public Access 2010, 17 bulan 4, 302, 7. Yang ke-13 ada Scalesidi Smith AC Hanley GM Surgical GS Prevalence of Kidney Stones in United States European Urology 2012, 62, volume 1, halaman 165. Yang ke-14 yaitu Salawati L, analisis selama hemodialisis dengan status gizi penderita penyakit ginjal kronik, Jurnal Kedokteran Sial Kuala 2016, 16, volume 2, halaman 64-8. Yang ke-15 ada Daugirdas GT, Grinite, Roko MV, Kaisen GA, Depner TA, Levin NW et al. Effect of frequent hemodialysis on residual kidney function, Kidney International 2013, halaman 83, 949-58.
Yang ke-16 ada HSU, TW, CNCC, WUMG, LIAV, yang WC, NGYY, reinfusion of oxytest during hemodialysis, a treatment of massive refractory ascites and acute renal failure, International Journal of Nephrology and Renovascular Disease 2011, 4/29/33. Yang ke-17 ada Bakirci T, Sasak G, Orjuk S, Akyai S, Sergei S, Maberal M, Pleural Efficient in Long-Term Hemodialysis Patient Translation Proceeding 2007, halaman 39, 889 sampai 91. Yang ke-18 ada Weisbord SD, Variad LF, Mor MK, Resnika L, Unruh ML, Valevsky PM, Renal Provider Recognition of Symptoms in Patient on Maintenance Hemodialysis, Clinical Journal of the American Society of Nephrology 2007, volume 2, halaman 960 sampai 7. Yang ke-19 ada Supadmi W, evaluasi penggunaan obat antihipertensi pada pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisis, Jurnal Ilmiah Kefarmasian tahun 2011, volume 1, halaman 67 sampai 80. Yang ke-20 ada Assurt IB, Olen E, Kausik T, MC Savertika, Yakub MM, Acidosis, Progression of Chronic Kidney Disease and Quality of Life, Journal of the International Pediatric Nephrology Association 2014, halaman 873 sampai 9. Yang ke-21 ada Pardede, gangguan gastrointestinal pada penyakit ginjal kronis, CDK 195 pada tahun 2012, 39, volume 7, 501 sampai 7. Yang ke-22 Santoso BR, Manatean Y, Aspullah, hubungan lama hemodialisis dengan penurunan nafsu makan pada pasien gagal ginjal kronik di unit hemodialisa RSUD Ulen Banjarmasin. Dinamika Kesehatan 2016, halaman 139 sampai 51. Yang ke-23 ada Juyana L, Meriana A, perbedaan asupan makanan dan status gizi antara pasien hemodialisis adekuat dan inadekuat, penyakit ginjal kronik, Media Gizi Indonesia 2013, 9, 13 sampai 9. Yang ke-24 ada Pisoni RL, Wikstrom B, Elder SJ, Aki Jawa T, Asanoye, Kin ML et al, Pruritus and Hemodialysis Patient International Result from the Dialysis Outcome and Practice Pattern Study Dobbs, Oxford Journal 2006, 21, 3494 sampai 505. Yang ke-25 dari Rizo MA, Frediani F, Granata A, Rafasi B, Kusi D, Galieni M, Neurological Complication of Hemodialysis State of the Art, Journal of Nephrology 2012, halaman 25, volume 2, halaman 107 sampai 82. Ke-26 yaitu ada Malaki M, Mortazavi FS, Moajemi S, Soaran M, Insomnia and Limb Pain in Hemodialysis Patient. What is the share of result plague syndrome Saudi J kidney dis trans 2012, 23, volume 1, halaman 15 sampai 20. Yang ke-27 ada Suyatno FR, Roti LWA, Moisis ES, gambaran anemia defisiensi pada penyakit ginjal kronik stadium V yang menjalani hemodialisis di instalasi tindakan hemodialisis RSUP Profesi Dr. RD Kandau Manado.
Jurnal Eklinik 2016 volume 1 halaman 146 sampai 51. Yang terakhir yaitu Foley RN, Curtis BM, Farpray PS, Erythropoietin Therapy, Hemoglobin Targets and Quality of Life in the Healthy Hemodialysis Patient, Randomized Trial Clean AM, Shock Nephro tahun 2019, volume 4 halaman 726 sampai 33. Sekian paparan dari isi jurnal saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.